Stevi untuk kesempatannya boleh melayani. Ibu-ibu sekalian, selamat siang. Cunei Jememan, King An, ya. Senang sekali boleh bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Ini rasanya pertama kali ya saya nge-zoom gitu ya dengan ibu-ibu. Terakhir itu masih di gereja dan ini pertama kali saya melihat ibu-ibu sekalian. Saya bergembira dan bangga lah ya sebagai bagian dari GKI Anugerah, ibu-ibunya walaupun mungkin sudah senior tapi semangat dan bisa menggunakan teknologi begitu ya. Jadi bisa menikmati bersama-sama, walaupun harus di rumah masing-masing, masih bisa berbakti, beribadah bersama-sama melalui Zoom ini. Ya, ibu-ibu sekalian, hari ini saya akan membagikan tema yang mungkin sudah didengar ya waktu hari Minggu, yaitu tentang Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Izinkan saya share screen sebentar. Saya akan menyampaikan sebuah tema ini ya, tetelestai, sudah selesai ya, it finished. Kalau nggak salah Mandarinnya Chengle ya. Betul ya, Cicensi ya, Chengle yang kemarin menerjemahkan saya di KU3 ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu apakah ibu-ibu masih ingat di Jalan Lembong dulu. Sebelum itu kita baca ayat dulu ya. Ini ayatnya satu ayat saja yang saya ambil, ayat 30 dari Yohanes pasal 19. Sesudah Yesus minum anggur asam, ia berkata, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu-ibu yang asli orang Bandung atau tumbuh besar di Bandung tentunya tahu ada satu bangunan dulu ya di Lembong, Jalan Lembong. Ya, masih ingat nggak gedung ini ya? Saya bisa lihat ya, Aicung Suing ngangguk-ngangguk begitu ya. Yang lain juga mungkin ngangguk-ngangguk. Ini dulu itu di Jalan Lembong itu ada satu bangunan yang nggak jadi-jadi, ibu ya. Bangunan ini katanya sudah 16 tahun dibangun dan tidak jadi-jadi. Ya, saya sebagai pendatang dari luar kota waktu itu datang melihat iya ini bangunan kok nggak jadi-jadi ya, ini mau dibangun apa sih begitu ya. Ada yang mau dibilang mau dibangun mall, dibangun apa begitu ya, tapi nggak jadi-jadi. Dan tentunya bangunan ini kira-kira bagus nggak ya ibu-ibu? Pastinya enggak ya. Padahal tempat di sekitarnya itu cukup baik ya, sudah ada gedung-gedung yang tinggi. Ya, tetapi karena bangunan ini nggak jadi-jadi, jadinya merusak pemandangan. Tapi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2013 kalau nggak salah, ya. Nah, sekarang penampakannya ini ya, bangunan ini menjadi ini Hotel Crown Plaza. Ya, bangunan yang tidak jadi itu sudah jadi. Ya, akhirnya menjadi indah, menjadi luar biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Ya, tetelestai. Cengle ya, finish. Ya, saya sudah jelaskan di khotbah saya, kalau ibu-ibu yang mengikuti khotbah hari Minggu ya, baik yang mengikuti KU pagi jam 8 ataupun mengikuti KU Mandarin pukul 10, ada paling tidak 4 makna dari tetelestai atau sudah selesai. Yang pertama itu tugas yang tuntas dikerjakan, seperti seorang anak yang harus menyelesaikan tugasnya begitu ya. Ini tadi sebelum saya Zoom, saya sudah bilang ke anak saya, ya Papa mau ada Zoom, ya ayo tugas kalian harus selesai. Ya, ada ulangan yang kalian harus kerjakan. Biasanya mereka minta saya dampingin begitu ya. Dicek lagi apakah sudah betul semua baru dikirim gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, ketika anak saya bilang, "Pak, sudah selesai, sudah beres PR saya." Nah, itu bisa bilang tetelestai begitu ya. Nah, kemudian persembahan yang sudah sempurna diterima ya.
Saya sudah menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan persembahan bangsa Israel di Bait Allah begitu ya, untuk korban penebusan. Nah, kemudian bisa juga berarti pembayaran yang sudah lunas. Ya, orang berhutang, kemudian dia berusaha mengumpulkan uang atau dia dibantu oleh keluarganya atau oleh orang lain dibayarkan dan hutangnya sudah tetelestai, hutangnya sudah lunas, sudah selesai. Nah, kemudian tetelestai juga bermakna mahakarya yang telah dirampungkan. Seorang seniman yang membuat sebuah karya seni, entah itu lukisan, entah itu patung, entah itu seni musik begitu ya. Ketika dia selesai melakukan dan kemudian dia bisa menikmati, dia mengatakan tetelestai, sudah sempurna, sudah baik ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengambil satu bagian dari 4 makna daripada tetelestai ini ya. Kemarin sudah janjian sama Semu Stevi, hari ini saya akan membahas bagian yang ini, persembahan yang sempurna yang sudah diterima ya. Persembahan yang sempurna. Di dalam Imamat ya, surat Imamat, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel seperti ini ya. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya, maksudnya salah satu dari orang Israel ya, menjadi korban penghapusan dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa itu. Ia ini imam ya, dan bukan, ini orang yang mau menebus dosa ya. Dan ia menyembelihnya menjadi korban penghapusan dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Nah, kemudian imamnya ya, yang harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapusan dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah ya, selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Ya, dari Imamat pasal 4 ayat 32 sampai 34. Di sini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel kalau mereka mau bawa persembahan kepada Tuhan, nah itu harus persembahan yang tidak bercela. Apa itu tidak bercela? Artinya persembahan yang sempurna. Ya. Sempurna itu apa sih? Sempurna itu yang nggak ada celahnya, betul ya? Yang nggak ada celahnya itu yang gimana sih ya, yang sempurna? Ya, Ibu-ibu sekalian. Nah, hanya saja, betulkah ya persembahan orang-orang Israel itu adalah domba yang tidak bercela, domba yang sempurna? Nah, tentunya ibu-ibu masih ingat ya, ini gambarnya keluar ya sudah ya. Tuhan Yesus pernah marah di Bait Allah ya. Pernah marah di Bait Allah. Di dalam kitab Yohanes dituliskan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambung. Ya, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus mengusir para pedagang, ya, para penukar uang. Nah, pada bagian ini, ibu-ibu sekalian, seringkali disalah mengerti oleh orang banyak, begitu ya. Kalau gereja lagi perlu dana, gitu ya, terus kita bikin basar yuk, gitu ya. Terus ada yang diskusi, nggak boleh jualan di gereja. Itu tuh Tuhan Yesus marah tuh waktu Bait Allah dijadikan tempat jualan, ya. Seringkali ayat ini diambil bagian ini. Karena apa? Tuhan Yesus mengusir ya semua orang yang berjualan di halaman Bait Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, terlepas boleh tidak bolehnya kita berjualan di di gereja begitu ya, tetapi fokus daripada firman ini ya sesungguhnya bukan pada bagian jual belinya begitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi pada bagian ini ibu-ibu sekalian boleh melihat apa yang Tuhan Yesus katakan ya.
Ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sebenarnya ini inti daripada bagian ini. Ya, perkataan Tuhan Yesus bahwa kamu menjadikan rumah Tuhan itu sarang penyamun. Kenapa kok Tuhan Yesus menyebut para imam ini ya, dia marah kepada para imam ya, menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus bisa melihat praktek-praktek yang curang dari para imam, ya, praktek-praktek korupsi daripada imam. Gimana ceritanya, ibu-ibu sekalian? Ya, jadi begini. Ini kan di sini ada dua hal ya yang kita lihat ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, nah, ada meja penukar uang, pedagang merpati, dan juga kalau kita lihat di gambarnya di sini, walaupun tidak ditulis di ayatnya itu ya, itu ada domba-domba yang lari ya, karena mungkin kandangnya dibuka sama Tuhan Yesus ya, dombanya dibiarkan keluar. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika bangsa Israel setiap tahun akan datang beribadah, masih ingat kita pernah baca Mazmur Ziarah ya, di situ dijelaskan bahwa Mazmur Ziarah itu orang Israel kembali ke Yerusalem, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka memberi persembahan. Persembahannya ada dua macam, persembahan uang dan persembahan binatang korban. Ya, nah di sini dikatakan meja-meja penukar uang. Nah rupanya para imam di Bait Allah itu mereka pinter gitu ya. Mereka nggak mau uang-uang yang bukan uang terbitannya Bait Allah itu dipakai. Jadi persembahan harus pakai uangnya uangnya Bait Allah. Jadi kayak kemarin waktu Rusia perang dengan Ukraina ya, dengan Ukraina, kemudian embargo, lalu Rusia bilang yang mau beli minyaknya Rusia harus pakai rubel gitu ya, mata uangnya Rusia, yang lain nggak diterima ya. Begitu juga para imam ya. Persembahan, karena kan ini orang Israel datang dari berbagai kota ya, berbagai nggak cuma kota, berbagai negara, seperti kita para Huaqiao ya, orang-orang Chinese perantauan dari berbagai negara balik ke Tiongkok ceritanya ini ya. Nah, uangnya harus pakai renminbi gitu ya, harus pakai uangnya Bait Allah, maka ada meja-meja penukar di sana. Celakanya ibu-ibu sekalian, ya, para imam itu curang. Sudah nggak cuma cuan dari jualan penukaran itu, gitu ya. Mereka mau ambil cuan lebih besar lagi. Ya. Kan kita tahu ya, ada harga pertukaran itu pasti ada harganya ya, dan harganya biasanya seimbang, gitu ya. Mereka mau ambil untung lebih besar. Gimana? Ya. Kalau ibu-ibu tahu, tukang-tukang parkir itu sering ini ya, tukar koin gitu ya. Nah, nggak tahu tuh yang punya toko ya. Tukar uang 1.000, dapatnya 900 gitu ya. Jadi dipotong 100. Bayangin kalau 10.000 ya. Kalau 10.000 jadi 1.000 ya. Dipotong kalau itu 10.000, kalau 100.000 berapa? 10.000 ya. Potongannya besar. Dan Tuhan melihat ini adalah hasil korupsi yang luar biasa. Jadi cuannya lebih besar. Ya. Dan kemudian di sini berkaitan dengan burung merpati, ya, itu berkaitan dengan binatang korban. Ya. Nah, rupanya ya pedagang-pedagang di Bait Allah itu yang jualan hewan ternak itu sudah kong kali kong ya. Jadi kong kuardat, karena kong dikali kong jadinya kongnya kuardat ya. Sudah bekerja sama dengan para pedagang ya. Sudah ada tanda-tanda tertentu, jadinya ya hewan yang diterima untuk persembahan itu adalah hewan yang dibeli di pelataran Bait Allah. Ya. Kalau si jemaah itu datang bawa hewan korban, ya, dan hewan korban itu sempurna, nggak ada cacat celanya, maka si imam itu
ya ketika dibawain, karena semua harus diperiksa sama si imam. Ya, si imam yang boleh tentukan ini sempurna atau tidak. Ketika dia bilang dia lihat barangnya dia lihat dombanya ini nggak sempurna, gitu ya. Nggak sempurna kenapa? Karena nggak dibeli di pelataran bait Allah. Karena apa? Ya, karena dia dapat komisi, gitu ya. Jadi yang jualan di bait Allah itu sudah kasih pajak buat ini ya, jualan ininya ya, buat buka lapaknya. Kemudian ada komisi per binatangnya, begitu ya, double cuan, gitu ya. Walaupun itu sempurna, ya, tetapi kalau bukan dari yang di bait Allah tidak akan diterima. Tetapi walaupun itu nggak sempurna, namanya pedagang ya, ibu-ibu, ya nggak mungkin kan semua domba-dombanya pasti sempurna, pasti kan juga ada yang jelek, ada yang cacat. Tetapi karena itu dijual di bait Allah, itu diterima. Inilah praktek kecurangan dan korupsi daripada imam. Ya. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan, sehebat-hebatnya manusia mencari korban bakaran, ya, pastinya tidak ada korban bakaran yang sempurna. Ya. Apalagi sebenarnya semua korban bakaran itu hanya perlambang, ya, simbol dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena sesungguhnya anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yohanes berkata, ya, ini ya, Yohanes bilang, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ya. Ini saya tambah sendiri ya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Sesungguhnya domba itu adalah Yesus sendiri. Ya. Di bagian yang lain, Kisah Para Rasul, ini khotbah Petrus ya. Petrus mengutip dari Perjanjian Lama, dia mengatakan nats yang dibacakannya itu berbunyi berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sebagai seekor anak domba, ya, yang akan disalibkan. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengeluarkan perkataan, ya, seperti anak domba yang akan digunting bulunya. Dia tidak membuka mulut. Inilah yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Dan kemudian di kitab Wahyu juga dituliskan, ya, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Di dalam kitab Wahyu pun, ya, ada perlambang daripada Tuhan Yesus, yaitu diperlambangkan dalam anak domba. Ya. Sesungguhnya anak domba atau domba itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa sesungguhnya Kristus tidak hanya anak domba Allah, tetapi dia adalah persembahan yang sempurna. 1 Petrus mengatakan, sebab kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia dari sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus adalah persembahan yang sempurna. Dan oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam Efesus, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Saya menggarisbawahi korban yang harum. Maksudnya apa korban yang harum? Korban yang diterima oleh Tuhan.
Korban yang bagaimana yang diterima oleh Tuhan? Korban yang sempurna. Jadi Alkitab sendiri mengatakan sesungguhnya Kristus itu adalah korban yang sempurna. Nah, maknanya apa persembahan yang sempurna bagi kita, ibu-ibu sekalian? Maknanya yang pertama adalah penebusan Kristus adalah penebusan yang sempurna. Ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di sini dikatakan Kristus berapa kali mengorbankan dirinya? Berkali-kali? Nggak perlu. Hanya sekali saja. Kenapa? Pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang sempurna. Dan melalui pengorbanan yang sempurna itu, penebusannya juga sempurna. Maknanya apa, ibu-ibu sekalian? Bahwa kita itu sudah diselamatkan dengan sempurna. Nggak ada embel-embel tambahan-tambahan yang lain. Ya, nggak perlu tambahan-tambahan yang lain. Di abad pertengahan, ya, para imam, ya, imam Katolik, ya, para uskup, ya, paus bilang, siapa yang mau naik surga, siapa yang mau naik ke surga, siapa yang mau masuk surga, karena kan orang Katolik itu punya pemahaman orang harus masuk ke api penyucian dulu, baru bisa masuk ke surga. Ya, siapa yang mau masuk ke surga setelah dari api penyucian, maka harus bayar. Ya, ada namanya surat penghapusan dosa. Sampai-sampai promosinya luar biasa ya, marketingnya itu hebat ya, kayak flexing yang sekarang ini ya, yang binomo itu ya, nggak apa-apa disebut di sini ya, karena ini kan cuma kalangan kita saja begitu ya. Katanya begini, begitu uang Anda masuk ke dalam kotak persembahan dan bunyinya kenceling, zaman itu kan uangnya logam ya, nggak ada uang kertas ya, maka secara otomatis roh orang yang di api penyucian itu akan naik ke surga. Wah, luar biasa ya. Nggak cukup Yesus mati bagi kita, perlu bayar lagi. Padahal bayarnya itu bukan buat ke surga, buat bangun gereja, ibu-ibu sekalian. Ya, cara ngumpulin duitnya begitu. Nah, kita mengatakan Yesus mati satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya apa? Penebusan dosanya sempurna. Ya. Tidak ada atau tidak perlu ada tambahan, istilah orang sekarang add-on ya, untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau gitu ya udah ya, kita jadi orang Kristen, puji Tuhan, sudah ditebus sama Tuhan, kita ya udah hidup gini-gini aja, ya. Nggak usah berbuat baik, nggak usah berbuat baik kan masuk surga juga. Benar nggak? Betul ibu-ibu? Ini nggak enaknya kalau online-nya nggak bisa dijawab ya. Harus mute semua soalnya. Saya bisa lihat senyum-senyum doangnya di sini ya. Nah, sesungguhnya ibu-ibu sekalian ya, kita melakukan kebaikan bukan karena kita ingin mendapatkan surga, tetapi karena kita sudah dapat surga. Makanya kita ya melakukan kebaikan. Ya. Kalau orang Sunda bilang wayah nak, ya betul ya, wayah nak. Ya, kalau kita orang Kristen, ya kita anak Tuhan, wayah nak melakukan kebaikan. Sudah sepatutnya seharusnya. Seperti seorang tentara, ibu-ibu sekalian, ya, seorang tentara itu harus latihan nggak? Ya, wayah nah latihan supaya badannya bagus. Kalau dia nggak latihan, ikut perang, dia ketembak duluan. Ya. Demikian juga dengan kita ini laskar-laskar Kristus. Ya. Dengan kita melakukan kebaikan, kita melakukan taat kepada firman, itu melatih tubuh jasmani, rohani kita. Ya, karena kita itu harus holistik istilahnya, harus utuh gitu ya. Kita utuh seluruhnya, ya artinya seluruh kebaikan kita, latihan kita melakukan kebaikan itu adalah latihan rohani kita, begitu ya.
supaya kita berkenan untuk menjadi anak Allah. Jadi yang pertama, persembahan sempurna itu menunjukkan kepada kita bahwa penebusan Yesus itu sudah sempurna. Tidak ada tambahan. Bukan tidak ada tambahan. Tidak perlu tambahan lagi. Ya, sudah cukup. Ya. Kaula, ya, nggak ada yang tambah-tambah lagi. Ya. Nah, yang kedua maknanya persembahan yang sempurna itu apa? Yang kedua adalah hanya ada satu perantara. Ya. Karena Yesus adalah persembahan yang sempurna dan ia satu-satunya persembahan yang sempurna. Hanya satu perantara antara kita dengan Bapa. Di dalam Alkitab dikatakan 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesuslah perantara kita dengan Allah Bapa. Tidak perlu perantara yang lain. Ya. Loh, kalau ngomong ke anak kan kita harus ngomong lewat ibunya, gitu ya. Ada yang bilang begitu kan ya? Nggak perlu. Kita bilang apa? Itu ya. Perantaranya itu sudah hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita tidak perlu perantara yang lain. Kami hamba-hamba Tuhan, ya, ibu-ibu sekalian, itu hanya perantara untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Kami belajar firman Tuhan, mungkin waktu kami lebih banyak, kami mengajar supaya firman Tuhan itu bisa kita mengerti lebih dalam lagi. Ya. Karena kami sudah sekolah, ya. Kami harus merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya bisa mengajar kepada ibu-ibu sekalian. Tetapi kalau berdoa, apakah doanya hanya doanya hamba-hamba Tuhan saja yang manjur? Ya. Enggak, ya. Saya dengan Ai Chung Shuing itu lebih hebat doanya Ai Chung Shuing kadang ya. Kita ini soalnya partner di dalam pelawatan biasanya ya. Saya mungkin doa paling banyak 3 baris, 4 baris ya. Ai Chung Shuing bisa mungkin 5-10 baris gitu ya. Tidak perlu perantara yang lain, ibu-ibu sekalian. Ya, kita bisa langsung berbicara melalui Yesus Kristus. Ya, lah masa broker perlu broker lagi, nah gitu ya. Masa calo perlu calo lagi gitu ya. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Perantara kok perlu perantara lagi? Yesus itu sudah perantara dan perantaranya hanya satu. Ya. Karena dia adalah persembahan yang sempurna, dia adalah perantara yang sempurna juga. Dan persembahan sempurna ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang terbesar. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu sekalian, ya, sebesar apapun kasih kita kepada orang yang kita kasih belum tentu ya, kita harus jujur ya, kita berani memberikan nyawa kita, benar bukan? Ya, bahkan mungkin kepada pasangan kita, kepada anak kita belum tentu ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan itu kepada kita, dia memberikan nyawanya ya. Bahkan kita mengatakan memberikan nyawanya ketika kita masih musuh Allah. Ibu-ibu mau berkorban buat musuhnya ibu-ibu? Boro-boro ya. Buat teman aja belum tentu ya. Buat anak sendiri aja belum tentu mau ngalah. Ya, apalagi untuk musuh. Tetapi itu yang Tuhan berikan. Ya, karena apa? Karena pengorbanannya adalah pengorbanan yang terbesar. Bagian Petrus tadi mengatakan, ya, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang tidak fana, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak. Emas perak itu sudah mahal, tetapi ini lebih mahal lagi, yaitu darah Kristus yang tidak ada cacatnya. Kalau Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, ibu-ibu sekalian, di dalam segala keterbatasan kita, mungkin ya, masihkah kita berani menolak apa yang Tuhan minta? Karena sesungguhnya pengorbanan Tuhan, ya,
tidak pernah bisa dikalahkan oleh pengorbanan kita, karena Dia memberikan pengorbanan yang terbesar. Mengakhiri bagian firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita merenungkan kembali pujian yang tadi sudah diawali oleh Semu Stevi ya, sebenarnya ya, belum janjian sih tadi ya. Kita dengarkan lagi, seperti yang kau ingin, ya, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana. Tuhan sudah menebus kita. Kiranya lagu ini boleh menjadi doa kita. Mari kita katakan, Tuhan terima kasih, pengorbananmu begitu luar biasa bagi kami. Engkau menebus kami dengan